Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga pada baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Nailihani Amaria dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A, nomor absen 28 dengan NIM 1860202522098, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nanda Istiqomah MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pelajar yang tidak biasa. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita langsung masuk pada pembahasan. Pelajar yang biasa. Ruang lingkup pembahasan materi ini ada 2 poin utama. 1. Anak berkebutuhan khusus atau ABK. 2. Anak berbakat. Pada anak berkebutuhan khusus atau ABK meliputi pengertian ABK, terminologi ABK, macam-macam ABK, dan penanganan guru reguler terhadap ABK. Sedangkan pada anak berbakat meliputi pengertian anak berbakat, karakteristik anak berbakat, studi terman, dan layanan pendidikan pada anak berbakat. 1. Anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pengertian: pelajar yang tidak biasa atau anak yang berkebutuhan khusus yaitu anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan anak-anak yang tergolong berbakat. Terminologi ABK. Ada 3. 1. Impairment, suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. 2. Disability, suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. 3. Handicapped, keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ tubuh. Macam-macam gangguan. 1. Gangguan indera, yaitu terjadinya kerusakan pada penglihatan dan pendengaran yang mengakibatkan kedua indera tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh gangguan indera penglihatan yaitu low vision atau keterbatasan penglihatan, kebutaan, rabun jauh, dan rabun dekat. 2. Gangguan fisik. Gangguan fisik ada 3. 1. Gangguan ortopedik. 2. Cerebral palsy. 3. Gangguan kejang-kejang. Gangguan ortopedik adalah keterbatasan gerak atau kurang mampu mengontrol gerak karena ada masalah otot, tulang, atau sendi. Penyebab problem prenatal dalam kandungan, perinatal, menjelang atau sesudah kelahiran. 2. Cerebral palsy adalah gangguan yang berupa lemahnya koordinasi otot, tubuh sangat lemah, dan goyah atau bicaranya tidak jelas. Penyebab kekurangan oksigen saat kelahiran. 3. Gangguan kejang-kejang. Gangguan kejang-kejang adalah gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap sensori motor atau kejang-kejang seperti epilepsi, absence seizures. Penyebab cedera pada kepala, adanya penyakit akibat infeksi, gangguan perkembangan otak, dan lain-lain. 3. Retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan, IQ kurang dari 70, dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Klasifikasi dan tipe retardasi mental dapat dilihat pada gambar berikut ini. 4. Gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa ada 4, yaitu 1. Gangguan artikulasi adalah problem dalam pengucapan suara dengan benar. 2. Gangguan suara
yaitu tampak dalam ucapan yang tidak jelas, keras, terlalu kencang, terlalu rendah, atau terlalu tinggi. 3. Gangguan kefasihan atau kelancaran bicara, biasanya dinamakan gagap. 4. Gangguan bahasa, kerusakan signifikansi dalam bahasa reseptif atau ekspresif anak. 5. Gangguan belajar. Gangguan belajar pada anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi. Macam-macam gangguan belajar ada 5. 1. Diskalkulia atau berhitung. 2. Disleksia atau kesulitan membaca. 3. Disgrafia atau kesulitan menulis. 4. Disfasia atau kesulitan berbahasa. 5. Dispraksia, kesulitan atau tidak terampil. 6. ADHD atau Attention Deficit with Hyperactivity Disorder adalah gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Berikut ini ciri-ciri anak yang mengalami gangguan ADHD. 1. Mudah buyarnya perhatian. 2. Canggung. 3. Toleransi yang rendah terhadap frustasi. 4. Berbuat tanpa dipikir akibatnya. 5. Perilaku tidak bisa diam. 6. Ketidakmampuan untuk memberi perhatian yang cukup lama. 7. Hiperaktivitas. 8. Aktivitas motorik yang tinggi. 7. Gangguan perilaku dan emosional. Gangguan perilaku dan emosional terdiri atas problem serius dan terus-menerus yang berkaitan dengan hubungan, agresi, depresi, ketakutan yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau sekolah, dan juga berhubungan dengan karakteristik sosio-emosional yang tidak tepat. Contoh gangguan perilaku yaitu melempar dan merusak barang saat marah, sering melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya mencuri dan berbohong, dan malas belajar. Contoh gangguan emosional yaitu sulit menahan emosi, impulsif atau sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu, sering membantah atau melawan orang lain, misalnya orang tua, kakak, atau guru di sekolahnya. 2. Anak berbakat. Apa itu anak berbakat? Anak berbakat yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata IQ 130 atau punya bakat unggul di beberapa bidang. Karakteristik anak berbakat sebagai berikut. 1. Dewasa lebih dini atau presociety. 2. Belajar menuruti kemauan mereka sendiri. 3. Semangat untuk menguasai yang menjadi bakat mereka. Studi Terman. Lewis Terman pada tahun 1925 mengamati sekitar 1.500 anak yang memiliki IQ kurang dari 150 dan menelitinya sampai dewasa. Hasil studi Terman menyatakan bahwa 1. Anak yang cerdas sering mengalami masalah dalam menyesuaikan diri ketimbang anak yang tidak berbakat. 2. Anak berbakat yang sukses berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Layanan pendidikan anak berbakat yaitu 1. Kelas khusus, 2. Akselerasi, 3. Pengayaan di kelas reguler, 4. Program mentor dan pelatihan, 5. Kerja atau studi dan program pelayanan masyarakat, layanan bimbingan sosial dan kepribadian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.